Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM F1B019147 dari kelompok 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas respon ACC P3 Praktikum Dasar Elektronika, yaitu dioda Zener. Yang pertama itu dioda Zener. Dioda Zener ini adalah dioda yang dirancang untuk bisa melakukan arus balik dengan aman dan dengan drop tegangan hanya beberapa volt saja. Nah, simbol dioda Zener ini menyerupai dioda pada biasanya, kecuali garis melintang pada kepala panahnya yang digunakan untuk menyatakan sudut dari karakteristik balik. Pada arah maju, dioda ini berperilaku seperti dioda pada umumnya. Dalam hal ini, dioda dapat memberi batasan tegangan sesuai dengan dihubungkan dengan suatu tegangan balik yang cukup untuk melakukan suatu arus balik. Adapun beberapa tujuan dari percobaan 3 ini, yaitu pada percobaan dioda Zener. Yang pertama itu pada percobaan ini menunjukkan itu perilaku tegangan yang membatasi dioda Zener. Ini melibatkan naikkan tegangan input atau UI-nya dalam langkah-langkah sementara mengukur tegangan outputnya. Kemudian nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam tabel nilai dan kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian yang kedua itu, percobaan ini menunjukkan bagaimana tegangan outputnya itu bervariasi sebagai fungsi resistansi beban yang berbeda. Kemudian pada tujuan yang ketiga itu menunjukkan bagaimana tegangan output bervariasi ketika tegangan input yang berbeda digunakan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu komputer untuk sebagai tampilan displaynya, kemudian ada unit train interface, kemudian ada unit train experimenter, unit train extended supply, unit train power supply, unit train dioda card, dan unit train Zener dioda card, unit train set of cable, dan unit train connection plugs. Nah, kita lanjutkan ke langkah percobaan. Pada sub pertama itu, yaitu membatas tegangan dengan tegangan DC. Yang pertama-tama itu kita mengatur rangkaian dengan menggunakan dioda card dengan kode kartu SO4203-7A, yang dimana sumber dan B plusnya ini terhubung ke X22. Kemudian pada A plusnya ini terhubung dengan D5, dan D5 ini terhubung dengan X24. Kemudian ada B min, ground, dan A min ini terhubung dengan X25. Ya, ini merupakan bentuk dari tampilan real display atau tampilan dari bentuk aslinya. Kemudian pada langkah selanjutnya itu mengatur DC supply-nya dengan range 10 volt dan output voltage-nya 0 volt. Kemudian kita buka voltmeter A ya, dengan measurement rate-nya itu 10 volt DC dan operasi modenya itu AV. Kemudian kita juga membuka voltmeter B dengan measurement range-nya itu 10 volt DC, kemudian operasi modenya itu AV. Kemudian yang meningkatkan tegangan UI-nya itu kita mengambil 10 data. Kita masukkan dari 0 volt sampai dengan 10 volt. Pada percobaan pertama ini merupakan rangkaian dari percobaan pertama, yaitu pembatas tegangan dengan tegangan DC. Kemudian dari hasil pengamatan yang didapatkan itu kita masukkan 10 inputan dari 0, 1 sampai 10 dengan output yang didapat 0, 1, 2, 3, 4, 5
pada inputan 6 itu 5,5, inputan 7 outputnya itu 5,5, input 8 outputnya 5,6, input 9 outputnya 5,6, dan input 10 menghasilkan output 5,6. Kenapa pada tegangan 6 tidak terjadi output seperti pada input yang sebelumnya dari 1 sampai 5? Dikarenakan dioda Zener ini membatasi nilai input yang diterima. Apabila nilai input yang diterima melebihi dari tegangan dioda Zenernya, maka akan dibalikan dan tidak akan dapat diluruskan ke perangkat. Jadi diodanya ini dapat mengamankan satu perangkat dari tegangan yang berlebihan. Kemudian ini grafik yang didapatkan dari tegangan inputnya 0 sampai 10 volt tadi, didapatkan kurva dengan keadaan meningkat. Kemudian pada posisi 8 sampai 10, inputan 8 sampai 10 itu sejajar. Kemudian pada sub 2 yaitu ketergantungan pada beban, yaitu dengan kode kartu yang kita gunakan SO42037C, yang dimana sumbernya itu terhubung dengan X1, kemudian A plusnya terhubung dengan X5, dan ground dan aminnya itu terhubung dengan X2. Nah, sedangkan pada X3 dan X9 kita hubungkan agar dia dapat terhubung, dan X7 X8 ini dihubungkan juga agar dapat terhubung dengan dioda Zenernya. Kemudian X5 dan X6 ini juga dihubungkan agar dapat terhubung dengan dioda Zener atau D1. Kemudian ada X9 terhubung dengan X10, X11, kemudian X12, X13, X14, X15 dan X16 itu terhubung agar dapat terhubung dengan resistor R2, R3, R4, R5 ini. Kemudian ini bentuk dari tampilan railnya. Kemudian kita membuka DC supply atau power supply-nya dengan range 10 volt dengan output voltage-nya 10 volt. Kemudian kita buka voltmeter A dengan measurement range 10 volt DC dan operating mode AV. Kemudian ada yang dicari itu adalah measurement seri A, B, C dengan ketentuan tuh yang A itu tanpa dioda Zener. Kemudian pada B itu menggunakan J4.7 dan pada jumper linknya X5 sampai X6, X5 X6. Kemudian ada pada measurement series C menggunakan JPD6.2 dengan jumperan linknya itu X7 dan X8. Nah, pada rangkaian dioda Zener yang pada sub 2 itu dengan judul sub 2 itu ketergantungan pada beban. Nah, ini merupakan rangkaian dioda Zener dengan beban. Kemudian ini merupakan rangkaian ketergantungan pada beban tanpa dioda Zener. Yang ini merupakan rangkaian ketergantungan pada beban. Nah, ini merupakan data hasil yang didapatkan dengan V inputnya itu tadi 10 volt. Nilai bebannya itu dapat 680 ohm pada 350 ohm, 220 ohm, 150 ohm, 108 dan 89 ohm. Nilai output yang didapatkan itu data hasil yang didapatkan pada percobaan sub 2 ini dari inputan 10 volt. Nilai bebannya itu 680, 350, 220, 150, 108 dan 89. Didapatkan Vout tanpa dioda Zener itu 8,0, 6,9, 5,5, 4,6, 3,8, 3,4. Kemudian Vout dengan dioda Zener 4,7 dengan Vout yang didapatkan 4,9, 4,8, 4,8, 4,5, 3,8 dan 3,4. Dengan Vout dengan dioda Zener itu 6,2 pada input 10, 6,2, 5,5, 4,6, 3,8 dan 3,4. Kemudian pada perhitungan
tanpa dioda Jenner itu didapatkan VO ukurnya itu 8,0, 6,9, 5,5, 4,6, 3,8 dan 3,4 dengan VR ukur hitungnya 3,91, 6,84, 5,5, 4,54, 3,75, 3,31 dengan persentase error 1,14, 0,88, 01,3, 21,3, 2,72. Kemudian dengan dioda Jenner 4,7 dan VO ukurnya dapat 3,7, 3,8, 4,5, 4,8, 4,8 dan 4,9. Kemudian PDZ yang digunakan konstan 4,7 volt dengan persentase error 27,6, 19,1, 4,3, 2,1, 2,1, 4,3. Kemudian pada dioda Jenner 6,2 volt, jadi VO ukuran didapatkan 3,4, 3,8, 4,6, 5,5, 6,2 dan 6,3 dengan VDZ yang didapatkan PDZ yang menggunakan konstan 6,2 dengan persentase error 45,2, 38,7, 25,8, 11,3, 0 dan 1,6. Ini merupakan kurva dari cobaan 2 dengan kurva atau garis merah merupakan dioda menggunakan tanpa dioda Jenner. Kemudian hijau merupakan dengan dioda Jenner 4,7 volt, 4,7. Kemudian yang biru merupakan dioda merupakan 6,2. Ya, pada sub 3 itu ketergantungan pada tegangan input. Nah, menggunakan pada sub 3 ini menggunakan kartu SO4203 7C, itu merupakan kode cardnya, merupakan kode card dengan S sumber disambung dengan I1 terhubung dengan I1 dan A+ terhubung dengan X13 dan ground amin terhubung dengan X2. Kemudian ada X3, X4, X5, X6, X7, X8 ini terhubung agar dapat terhubung dengan dioda Jennernya. Kemudian X15 dan X15 terhubung dengan resistor 5. Kemudian kita buka power supply-nya dengan range 10 volt dan output voltage 0 volt. Kemudian kita buka voltmeter A dengan measurements range 10 volt DC, operasi mode AV. Kemudian sama seperti sub 2, kita akan mencari dengan tanpa dioda dan dioda 4,7 dan dioda 6,2. Nah, pada sub 3 ini merupakan rangkaian pengaruh tegangan input pada tegangan output. Kemudian ini hasil pengamatannya tanpa dioda didapatkan pada inputan 1 sampai 10, dioda tanpa dioda VOUT yang didapatkan 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6, 6,4, 7,1, 8,0 dan kemudian pada dioda Jenner 4,7 dan VOUT yang didapatkan 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, 3,9, 4,6, 4,8, 4,8 secara konstan dari inputan 7 sampai 10. Kemudian Vout dengan dioda Jenner 6,2 didapatkan 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6, 6,2 konstan sampai inputan 10 dari inputan 7, 8 sampai 10 konstan 6,2. Kemudian pada perhitungannya dengan dioda 4,7 volt ya, dapatkan VO ukurnya itu 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, 3,9, 4,6, 4,8 dan seterusnya sampai inputan 10 terus 4,8. Kemudian VDZ yang digunakan itu 4,7. Kemudian persentase error didapatkan itu dari VO input dan V input 1 sampai 5 beda-beda persentase error. Didapatkannya itu 8,2, 82,98, 65,96, 48,94, 31,91, 17,2. Kemudian pada inputan 6 sampai 10 konstan dengan persentase error 2,13. Kemudian pada dioda Jenner 6,2 volt pada inputan 1 sampai 10 VO ukuran yang dapat pada 1 sampai 7 didapatkan VO2 ukur yang berbeda-beda dari 0,8, 1,6, 2,4, 3,24, 4,8, 5,6 dan kemudian pada inputan 8 sampai 10 didapatkan 6,2, 6,2 dan 6,3. Kemudian VDZ yang digunakan yaitu 6,2 secara konstan. Persentase errornya itu pun berbeda dari 87,10, 74,19, 61,29, 48,39, 35,48, 22,58, 9,68, 0, 01,61. Ini merupakan kurva dari dioda Jenner pada sub 3 dengan judul ketergantungan pada tegangan input.
Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tidak dimengerti atau itu merupakan kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.